masukan khususnya dari para importir, keluhan-keluhan dari para importir bahwa dianggapnya biaya survei yang berakibat kepada kerusakan kontainer dan tarifnya dianggap terlalu mahal. Pertama, yang kedua, karena di setiap tarif repair saat ini terjadi beberapa perbedaan. Makanya dengan hal tersebut tidak ada satu kesamaan tarif atau penggunaan tarif, sehingga dari Kementerian Perhubungan, Bapak Menteri Perhubungan telah menetapkan peraturan Menteri Perhubungan nomor 53 tahun 2018 mengenai kelaikan kontainer. Di sini saya mempelajari dari makna dan maksud tujuan daripada PM53 tersebut, akhirnya terciptalah satu pemikiran saya bahwa ini semuanya harus kita buat secara transparan, baik itu mendeteksi kontainer, baik itu memperbaiki kontainer, baik itu mengenai masalah tarif kontainer, tarif perbaikan kontainer. Sehingga dengan demikian apabila keputusan daripada Menteri nomor 53 itu diaplikasikan, sudah pasti ini akan terjadi semuanya satu bisnis yang transparan, satu bisnis yang mempunyai satu tingkat profesionalisme, dan tarif-tarifnya pun beserta kerusakannya pun dan juga mengenai kualitas kerusakannya pun yang akan berstatus internasional. Ini sesuai dengan Pak Menteri yang mengarahkan kepada ASDQ waktu itu, di mana kami telah bertemu dengan beliau dan menyampaikan beberapa hal yang terkaitan dengan kelaikan kontainer, Pak. Jadi ini Pak ya, benar-benar total digital ya. Betul. Jadi ini memang digital karena apa? Bahwa sistem ini setiap kali diinput pelaksanaannya langsung semua itu bisa mengakses, pengguna jasa bisa mengakses, baik itu pemerintah, baik itu pengguna jasa, dalam hal ini adalah eksportir maupun importir. Bapak bisa ceritakan nggak added value dari sistem survei kontainer ini, Pak? Ya, added value bagi sistem kontainer ini adalah kalau terhadap pengguna jasa, dalam hal ini adalah importir maupun eksportir. Ini jelas yang pertama, ini akan terjadi satu efisiensi cost di mana semuanya sudah berstandar, semuanya sudah mempunyai satu ketetapan ketentuan dan ketentuan-ketentuan yang menyangkut skala internasional, sehingga Indonesia pun tidak akan diklaim oleh dunia internasional bahwa tarif repair di sini adalah mahal dan lain sebagainya. Yang pertama. Yang kedua adalah karena sistem ini adalah digital, real time dan terintegrasi, sehingga setiap pergerakan daripada kontainer itu langsung bisa diakses oleh siapapun yang berkeinginan untuk mengakses kontainer tersebut, sehingga data daripada jumlah kontainer maupun data-data kontainer itu akan masuk dalam satu server yang tentunya ini akan bisa menjadi satu tolok ukur daripada pemerintah, berapa nilai, berapa jumlah dan lain sebagainya terhadap kontainer yang masuk maupun yang keluar ke Indonesia. Harapan Bapak sendiri dengan adanya sistem ini, Pak? Ya, saya berharap karena sistem ini memang saya menjabarkan daripada keputusan Menteri nomor 53 tersebut. Jadi saya berharap kepada Bapak Menteri Perhubungan, juga berharap kepada Kementerian Perhubungan, karena peraturannya itu sudah diterbitkan dari tahun 2018 dan sekarang sudah menginjak pada tahun 2020 akhir. Kami mohon agar segera peraturan menteri tersebut segera diaplikasikan, dan kami sebagai pencetak dan penggagas daripada sistem ini, kami siap untuk memberikan sistem ini kepada seluruh pengguna jasa. Tentunya dalam hal ini adalah para anggota kami yang tergabung di dalam Asosiasi Depo Kontainer Indonesia. Dan sampai saat ini jumlah anggota kami adalah 130 perusahaan di seluruh Indonesia, terutama di pelabuhan-pelabuhan besar atau pelabuhan hub, sesuai dengan apa yang dibangun oleh pemerintah. Jadi terakhir Pak, mungkin ini dengan sistem ini itu juga bisa mendorong kelancaran lalu lintas barang ya? Betul Pak, karena dengan sistem ini, dengan real time yang bisa dimonitor oleh seluruh pengguna jasa, ini akan menimbulkan satu efisiensi dan pergerakan kontainer yang bisa dimonitor secara terus menerus, sehingga baik waktu maupun jarak pun bisa diketahui, sehingga apabila terjadi satu yang sifatnya adalah sudden death, katakanlah misalkan pelabuhan akan segera
segera closing, kemudian konten akan segera dipakai oleh eksportir atau importir. Saya pikir ini bisa langsung diketahui dengan cepat, karena proses perbaikan konten itu sendiri tentunya kami sudah tidak menunggu lagi dari pihak pelayaran. Karena apa? Karena konten ini memang harus mempunyai satu standarisasi internasional yang diatur oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 53. Sehingga dengan hal tersebut, seperti saat sekarang kami harus minta approve pada pelayaran, kemudian bisa di-approve, bisa tidak. Asal-asalan seperti konten itu bisa dipakai dalam kondisi kemungkinan nanti bocor kecil, korosif dan sebagainya. Jadi dengan sistem ini, apabila PM53 betul-betul diaplikasikan, saya rasa betul-betul semuanya akan terlindungi, baik itu barang, baik itu tarif, baik itu mengenai kualitas daripada kelaikan konten. Ada sebuah startup di mana kami melihat suatu potensi pasar yang belum tersentuh. Kami melihat bahwa industri maritim itu nyaris dibilang tidak tersentuh, Pak. Sampai suatu saat kami ketemu dengan Pak Muslam, gitu kan ya, kita berdiskusi dan ternyata hal yang simpel bagian dari industri maritim aja tuh banyak yang masih konvensional. Dalam industri 4.0 ini, IoT, Internet of Things itu adalah hal yang utama. Makanya kami sampaikan ke Pak Muslam, bagaimana kalau kita membuat satu aplikasi yang berdasarkan Industrial 4.0 menggunakan teknologi internet. Saat ini tidak bisa dipungkiri bahwa perkembangan teknologi internet of Things-nya, cloud, segala macam luar biasa, Pak. Gitu kan ya. Orang shifting semua, Pak. Industri konvensional bergeser semua. Jangan sampai Indonesia sebagai negara maritim kalah sama negara yang lain. Itulah yang menjadi pemikiran kami. Ayo kita mulai. Kita memulai dari hal kecil tapi akan menjadi hal besar. Karena buat kami sesuatu hal besar tidak akan mungkin terjadi tanpa hal kecil, Pak. Untuk itu kami berkolaborasi dengan Pak Muslam dan GNS sebagai pelaku bisnis dalam usaha depo ini. Bagaimana menciptakan suatu sistem yang sesuai dengan standar internasional dan standar yang berlaku di Indonesia. Saat ini adalah sesuai keputusan Menteri Nomor 53 tahun 2018, Pak ya. Nah, itulah yang menjadi acuan kami, Pak. Karena sering terjadi yang berdasarkan diskusi kami itu banyak depo-depo ataupun pelaku-pelaku bisnis dalam maritim ini yang mereka berjalan sendiri-sendiri, tidak ada standarisasi. Nah, hal itu tentu akan menjadi hambatan. Bagaimana mengumpulkan suatu data informasi kalau tidak ada keseragaman informasi? Tentunya seperti tadi Pak Muslam sampaikan, bagaimana bisa orang pelaku bisnis tahu berapa available kontainer yang ready di Jakarta, berapa yang saat ini di Moritz, gitu kan ya. Nah, itu informasi yang sebenarnya sangat dibutuhkan oleh para pelaku industri. Mereka akan ekspor, tapi available-nya ada nggak, gitu kan? Nah, kecepatan waktu itu sebenarnya sangat signifikan. Ada artian jangan sampai ekspor terhambat. Dengan bayangan, inilah tinggal ibaratnya bagaimana aplikasi ini yang sudah sesuai dengan standar internasional. Untuk e-survey ini ada standar bakunya, Pak ya, untuk pelaku surveyornya sesuai dengan ketentuan dari Kementerian Nomor 58 dan itu bisa terintegrasi. Dan ya kami harapkan seluruh anggota dari asosiasi ini atau seluruh depo ini bisa menggunakan, karena ini merupakan standarisasi dari pemerintah. Dan itu peran penting dari kami semua, Pak ya, gitu ya. Kami sebagai developer, sebagai startup, Pak Muslam sebagai ketua asosiasi yang membawahi dari semua depo yang ada, dan tentunya needs ataupun keinginan ataupun kebutuhan dari asosiasi itu tetap bisa terpenuhi. Itu sebenarnya. Pak Om, bisa diceritakan sistem kerja dari sistem ini, ya. Sistem survei. Dan misalnya tadi saya lihat bahwa tadinya kan secara manual difoto, barangkali Bapak dengan sistem ini bisa diceritakan sehingga pengguna jasanya cukup tertarik untuk nantinya menggunakan sistem ini. Ya. Jadi di sini kami membuat suatu sistem analis pertama kali itu bagaimana mempersingkat suatu proses waktu. Sebagai contoh, umumnya itu yang kita lakukan survei itu orang masih manual menggunakan kertas, difoto, digabungkan, dikirim. Itu butuh suatu proses berapa kali. Oleh itu kami membuat suatu sistem yang terintegrasi, Pak. Jadi menggunakan cukup handphone siapapun juga
untuk si suppliernya dia login sebagai supplier yang sudah terdaftar dan untuk perusahaannya. Di situ dia bisa melakukan survei. Pada saat dia melakukan survei, dia bisa langsung foto. Dan foto itu tidak akan tertukar. Contoh, misalnya sisi kiri dan sisi kanan. Karena dia pada saat survei sisi kiri itu akan ditempatkan di sisi kiri. Data tersebut itu langsung masuk ke cloud dan akan diverifikasi oleh manajemen, oleh depo. Selanjutnya apabila setelah verifikasi disetujui, akan otomatis terkirim ke si pemilik kontainer. Pemilik kontainer akan melakukan approval mana yang diizinkan atau diperbaiki. Hanya tinggal klik dan send balik. Diterima oleh depo. Gitu kan, depo begitu approval muncul dari pemilik kontainer, otomatis akan keluar working order yang akan dipegang oleh workshopnya, apa aja diperbaiki, dan itu akan jadi QR, di mana QR itu akan nempel pada si kontainer yang diperbaiki. Saya sebagai supervisornya ataupun sebagai supervisornya atas itu cukup datang ke kontainer, saya scan ini apakah ini selesai atau belum. Jadi kemudahan itulah sebenarnya yang kita ciptakan dengan tujuan proses survei akan sangat singkat, sehingga traffic dari kontainer yang masuk kan, gitu kan, itu jadi lebih singkat. Karena apa? Kadang salah satu faktor dari cost tinggi itu pada saat lead time, Pak, nunggu, begitu kan ya. Pertumbuhan ini kita percepat. Contoh, pada saat loadnya tinggi, mungkin kontainer akan lebih 10 karena nunggu survei. Dengan survei cepat itu nggak butuh waktu setengah jam, 15 menit, dan itu pergerakan akan sangat cepat. Itu sebenarnya yang akan dilakukan. Jadi kita tetap menggunakan sistem untuk Internet of Things. Jadi tetap pengguna juga Aman. Jadi di sini ada rules untuk sistem security-nya tetap kami akan jaga persis. Karena apa? Itulah trust-nya kami terhadap yang kami berikan terhadap klien, terhadap user. Jadi kami pun tidak bisa membuka data karena itu ada password dan username dan OTP gitu, itu adanya di user masing-masing. User akan memberikan datanya, itu kembali ke usernya, akan dibuka datanya ke si klien atau enggak, itu haknya dari user. Itu kembali kuncinya kita serahkan ke usernya. Pak Ruslan, ini kan sistem ini menjadi salah satu bagian dari platform Econas. Betul. Ini kan targetnya mungkin kalau tadi Bu Nani cerita ini baru 30%. Ya. Berarti kan masih ada rencana apa lagi setelah ini nanti jalan, Pak? Iya, untuk depo itu masih ada 2 langkah. Yang pertama adalah sistem and out-nya secara keseluruhan. Ini yang belum kita compile di dalam satu sistem ini. Yang kedua adalah integrated dengan masalah sistem pembayaran. Masih ada 2. Itu baru depo. Kalau tadi disampaikan oleh dari Bu Nani selaku CEO daripada BNN bahwa berkeinginan saya sistem ini bisa dikembangkan juga tidak hanya untuk depo, tapi dia akan melangkah ke sistem forwarding, dia akan melangkah ke sistem tracking, dia akan melangkah ke sistem warehousing. Nah, sehingga dengan seperti ini tracking kontainer di luar pelabuhan itu akan tersambung secara keseluruhan. Ini akan mempermudah daripada pengguna jasa, dalam hal ini adalah eksportir importir khususnya dan pelayaran sebagai pemilik kontainer. Ini akan dengan mudah untuk memonitor, untuk memasarkan pada para pelanggannya, karena pada saat itulah detik demi detik itu bisa diketahui seperti tadi disampaikan oleh Pak Bambang, berapa yang FI, berapa yang dalam proses repair, berapa yang dalam kondisi nunggu repair atau nunggu approval. Nah, ini tentunya satu berita gembira buat Aprindo khususnya, karena dengan mempercepat proses survei ini, waktu yang kontainer yang masuk ke depo akan lebih cepat. Tinggal sekarang tentunya para anggota kami berharap karena percepatan survei dilakukan dengan sistem digital, kemudian proses pencucian kontainer ini saya harapkan juga dipercepat juga, diperbanyak juga, sehingga standar daripada SDIK yang saat ini untuk menangani kontainer impor
itu rata-rata sekitar 25 menit, saya harapkan bisa ditekan sampai paling enggak di 15 menit. Kemudian untuk proses pelayanan pengambilan kontainer, karena sistemnya semuanya sudah masuk ke dalam satu server, data-data sudah ada, sehingga depo pun akan mempercepat satu proses untuk pengambilan kontainer, mestinya ini tidak lebih dari 10 menit. Sehingga proses ini yang menjadi satu titik tolak juga bagaimana kita mempercepat proses daripada kontainer keluar masuk dan akan memperlancar daripada arus barang. Tinggal poin terakhir adalah saya berharap kepada pelabuhan, tentunya sebagai pengelola kontainer di port, kita berharap mudah-mudahan kontainer yang dipakai untuk ekspor itu bisa diberi kebijakan untuk waktu ditimbun di pelabuhan itu yang sekarang 3 hari bisa menjadi 6 hari, sehingga sirkulasi perputaran kontainer di seluruh wilayah Indonesia itu akan bisa circle dengan waktu yang terus menerus, tidak seperti sekarang. Karena sekarang ini rata-rata pada saat hari Senin, Selasa, dan Rabu itu adalah position. Kemudian Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu adalah peak session. Sehingga disitulah terjadi sesuatu yang tidak seperti air, alurnya itu akan berhenti tidak selancar seperti air apabila ini kita bisa melakukan flow itu selama 1 minggu secara terus menerus. Begitu juga ini juga dampaknya akan bagus untuk para eksportir dan importir, karena waktu tidak perlu harus menunggu, sehingga alur barang yang dari impor bisa tersalurkan ke pabrik anytime. Kemudian alur barang yang mau diekspor pun itu juga akan bisa berlancar dengan baik, sehingga tujuan pemerintah untuk melancarkan arus barang di samping tetap menekan daripada biaya logistik ini insya Allah akan tercipta. Nah, itu bisa sampai menekan biaya logistik berapa persen? Kalau saya bicara rata-rata di sektor saya ini di depo ya Pak. Di depo ini kalau total biaya logistik dikatakan, misalkan aja pemerintah mengatakan 30%, ya paling enggak saya bisa menyumbang kontribusi 5% lah Pak. Ya kan? Sehingga paling tidak sudah 1/5 daripada biaya yang tidak efisien ini bisa dipangkas gitu. Ini yang saya harapkan. Apalagi nanti dengan kesamaan satu standarisasi tarif yang saya ajukan kepada Pak Menteri, ini tentunya akan berlaku secara nasional dan ini akan mempermudah juga baik pengguna jasa maupun pemilik kontainer. Secara otomatis kontainernya akan terjaga dengan baik, sehingga tidak seperti sekarang orang semuanya sendiri aja menentukan perbaikannya, menentukan tarifnya dan sebagainya, sehingga apa yang terjadi? Dampaknya ya biaya logistik sekarang tinggi.